Selamat berjumpa kembali dengan channel ET Kimia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik struktur atom. Topik-topik yang kita bahas nanti adalah tentang perkembangan teori atom. Kemudian yang kedua, tentang lambang unsur. Topik yang ketiga, partikel subatomik. Dan yang keempat nanti kita sediakan soal-soal latihan mandiri. Dukung terus channel ET Kimia dengan tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa download soal-soal latihan. Link boleh dicek di deskripsi video. Selamat menonton dan selamat belajar, selamat berlatih. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Adapun teori atom yang kita bahas pada video kali ini, perkembangan teori atom yang pertama yang dikemukakan oleh John Dalton, kemudian yang kedua teori atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson, berikutnya teori atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford, kemudian yang dikemukakan oleh Niels Bohr, dan yang terakhir nanti adalah teori atom mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Berdasarkan asal katanya, kata atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang memiliki arti tidak bisa dibagi lagi. Teori ini dikemukakan pada awal abad ke-5 oleh Demokritus, di mana Demokritus mengemukakan bahwa benda-benda yang ada bisa dibagi menjadi bagian yang sangat kecil. Bagian-bagian benda tersebut pada akhirnya tidak akan bisa dibagi lagi, dan kemudian bagian inilah yang disebut oleh Demokritus sebagai atom. Seiring dengan berjalannya waktu, maka perkembangan tentang teori atom sangat berkembang pesat, dan teori yang dikemukakan oleh Demokritus dianggap kurang memiliki bukti eksperimental sehingga teorinya dianggap kurang sempurna. Teori atom yang pertama dikemukakan oleh Dalton. Menurut Dalton, materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Atom suatu unsur adalah identik baik massa, ukuran maupun sifatnya. Unsur yang berbeda menurut Dalton akan memiliki atom yang berbeda pula, dan atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Senyawa menurut Dalton tersusun dari atom yang bisa terdiri dari dua atom atau lebih dengan perbandingan yang tetap dan tertentu. Kelemahan teori yang dikemukakan oleh Dalton ini adalah bahwa ternyata sekarang ini ditemukan bahwa atom terbentuk dari partikel dasar yang lebih kecil yang kita kenal dengan elektron, proton, dan neutron. Dengan reaksi nuklir, ternyata suatu atom bisa diubah menjadi atom yang lain. Dan juga telah dibuktikan adanya isotop, yaitu atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi memiliki massa yang berbeda. Dan juga ditemukan senyawa dengan perbandingan yang tidak bulat dan tidak sederhana seperti yang dikemukakan oleh Dalton. Teori atom yang kedua dikemukakan oleh J.J. Thomson. Menurut J.J. Thomson, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan terdapat elektron yang tersebar di dalamnya. Atom-atom tersebut bermuatan netral karena jumlah muatan positif dan muatan negatif pada suatu atom akan memiliki jumlah yang sama. Kelemahan dari teori atom yang dikemukakan oleh Thomson ini, yang pertama, teori atom Thomson ternyata tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan muatan negatif yang ditemukan di dalam atom. Dan yang kedua, ternyata teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan tentang efek penghamburan cahaya pada lempeng tipis emas. Teori atom Thomson ini kemudian dikenal juga dengan istilah model atom roti kismis. Kemudian teori atom yang ketiga dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Teori atom Rutherford ini didasarkan pada eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford, yaitu dengan menembak lapisan tipis atau foil emas menggunakan partikel alpha. Dan dari percobaan itu, Rutherford kemudian menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa ternyata atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif. Kemudian terdapat elektron yang bergerak mengelilingi inti. Kemudian menurut Rutherford, semua proton terkumpul dalam inti atom, dan sebagian besar volume atom adalah merupakan ruang kosong. Jumlah proton dalam inti akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Kelemahan dari teori atom Rutherford ini bahwa ternyata
Rutherford tidak bisa menjelaskan stabilitas suatu atom, di mana elektron yang berputar tentu akan kehilangan energi dan pada akhirnya akan jatuh ke dalam nukleus atau ke dalam inti atom, yang mana ternyata hal ini tidak mungkin terjadi dan teori atom Rutherford tidak bisa menjelaskan peristiwa tersebut. Teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford kemudian disempurnakan oleh Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, elektron dalam atom melintasi suatu lintasan tertentu yang disebut juga dengan tingkat energi, di mana pada posisi itu elektron berada pada keadaan stasioner. Kemudian yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap sejumlah energi. Energi ini disebut juga dengan istilah foton. Kelemahan dari teori atom Niels Bohr bahwa teori atom Niels Bohr hanya dapat menjelaskan spektrum atom untuk atom-atom yang sederhana seperti hidrogen dan tidak dapat menjelaskan untuk atom yang sifatnya lebih rumit. Kemudian yang kedua, teori atom Bohr juga tidak dapat menjelaskan pengaruh medan magnet dalam atom hidrogen. Teori atom yang terakhir, yang kelima, adalah teori atom mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Schrödinger. Erwin Schrödinger mengajukan teori yang disebut dengan istilah teori atom mekanika kuantum, di mana menurut teori atom ini, kedudukan elektron sesungguhnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Daerah kemungkinan terbesar untuk ditemukannya elektron menurut Schrödinger disebut dengan istilah orbital. Orbital digambarkan berbentuk seperti awan. Tebal tipisnya awan ini menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron pada daerah tersebut. Topik berikutnya yang kita bahas adalah tentang partikel subatomik. Dalam perkembangan teori atom ternyata ditemukan bahwa atom setidaknya tersusun atas 3 jenis partikel subatom atau disebut juga partikel dasar, yaitu proton, elektron, dan neutron. Massa partikel dasar dinyatakan dalam satuan massa atom atau disingkat dengan SMA, di mana 1 SMA itu setara dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Muatan partikel dasar dinyatakan sebagai muatan relatif terhadap muatan elektron, di mana muatan satu elektron adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Di tabel berikut ini saya sediakan partikel-partikel dasar subatomik berikut massa, muatan, dan penemu dari partikel subatomik tersebut. Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang notasi unsur. Dalam penulisan suatu notasi unsur sering ditulis dengan lambang X, A, Z, di mana A adalah nomor massa, yaitu merupakan jumlah proton tambah neutron, dan Z merupakan nomor atom, yaitu menyatakan jumlah proton dan elektron. Sehingga pelambangan X, A, Z bisa juga kita tulis A-nya adalah P ditambah N, kemudian Z adalah sama dengan P. Contoh soal nomor 1, tentukan jumlah elektron, proton, dan neutron di dalam atom-atom berikut ini. Ada Ag 108,47 dan Ba 137,56. Kita jawab soalnya untuk yang Ag 108,47, jumlah proton sama dengan Z nomor atom berarti sama dengan 47. Kemudian tadi kita peroleh bahwa nomor massa atau A sama dengan proton ditambah neutron, maka akan kita peroleh jumlah neutronnya adalah 108 dikurang 47, yaitu sebesar 61. Kemudian jumlah elektron itu adalah sama dengan jumlah proton sama dengan Z atau nomor atom, berarti akan sama dengan 47. Berikutnya untuk atom Ba 137,56, jumlah protonnya sama dengan Z berarti 56. Jumlah neutron adalah A dikurang Z berarti kita peroleh 81. Sedangkan jumlah elektron sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah nomor atom, maka kita peroleh sebesar 56.
Kita juga mengenal adanya ion, yaitu ada kation atau ion positif dan anion atau ion negatif. Kation atau ion bermuatan positif adalah unsur yang telah melepaskan elektron, sehingga karena dia telah melepaskan elektron, maka pada kation akan kita peroleh jumlah proton itu akan lebih banyak daripada jumlah elektron, sehingga bisa kita tuliskan lambangnya XAZ kemudian bermuatan Q positif. Maka dengan pelambangan ini akan kita peroleh jumlah proton sama dengan Z, jumlah neutron adalah A dikurangi dengan Z, kemudian jumlah elektron adalah Z dikurangi dengan Q atau nomor atom dikurangi dengan muatannya. Berikutnya anion atau ion bermuatan negatif adalah unsur yang telah menangkap elektron. Maka akan kita peroleh pada anion jumlah proton itu akan lebih sedikit dibanding dengan jumlah elektronnya. Maka bisa kita lambangkan X, A, Z bermuatan R negatif. Maka nanti pada lambang ini jumlah proton sama dengan Z, jumlah neutron adalah A dikurangi dengan Z, kemudian jumlah elektron adalah nomor atom dikurangi muatan. Berarti akan kita peroleh Z dikurangi dengan muatan sebesar min R. Contoh soal nomor 2, tentukan jumlah elektron, proton, dan neutron di dalam ion Fe 5626 3 positif. Maka akan kita peroleh untuk soal ini jumlah proton tadi adalah sama dengan Z, jumlah neutron adalah A dikurangi dengan Z, kemudian jumlah elektron adalah Z dikurangi dengan muatannya. Maka akan kita peroleh jumlah proton adalah 26, jumlah neutron 56 dikurang 26 berarti kita peroleh 30, sedangkan jumlah elektron berarti Z 26 dikurangi muatan positif 3, maka akan kita peroleh 23. Contoh soal nomor 3, tentukan jumlah elektron, proton, dan neutron di dalam ion berikut ini. Ada ion S3216 bermuatan -2, maka sesuai dengan konsepnya tadi akan kita peroleh jumlah proton adalah 16 sama dengan Z, kemudian jumlah neutron sama dengan 16 yaitu A dikurang Z berarti 32 dikurang 16, dan jumlah muatannya berarti Z dikurangi dengan muatan akan kita peroleh 16 dikurang muatan -2 berarti akan kita peroleh jumlah elektron sebanyak 18. Berikut ini saya sediakan 5 soal latihan mandiri, di mana soal ini bisa di-download dari Google Drive. Link saya sediakan di deskripsi video. Silakan di-download soalnya, kemudian juga dibahas untuk mengukur pemahaman tentang materi teori atom. Pada video kali ini, jangan lupa dukung terus channel IT Kimia dengan like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan selamat berlatih.